menjanjikan keramian, menjanjikan kenikmatan, menjanjikan kehormatan dan sebagainya, walaupun semuanya itu adalah fata morgana, walaupun semuanya itu adalah kepalsuan, walaupun semuanya itu adalah sementara atau semu. Tapi memang dunia ini kata Rasulullah manis. Ya kan? Ayo ikambul, jangan ikam mulai orang alim gin melihat bini-bini nang umur itulah, bini-bini nang umur 18 sampai 20 montok cantik rupawan dan sebagainya. Ya Allah ya Karim, terpesona. Jangankan gundukan, tuan gurunya terpesona. Begitulah dunia. Dilihat sekilas manis, wa khadiratun, kata Rasulullah dunia itu hijau ranum, menunjukkan keindahan. Nangaran hijau itu segar dan indah. Oh my, iya. Tapi ujar Rasulullah, wa innallaha mustakhlifukum, dan bahwa Allah Ta'ala yang menjadikan khalifah, mustakhlifukum, menjadikan khalifah akan kalian pihak dalam dunia. Nih biar kata Rasulullah, dunia ini manis, dunia ini hijau, dan kalian diciptakan Allah sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Artinya kalian yang mengatur dunia, kalian yang menata dunia, bukan kalian yang terjebak, bukan kalian yang terlena dengan, bukan kalian yang tertipu dengan keindahan dan kenikmatan dunia. Dunia ini memang indah, dunia ini memang manis, tapi kita adalah khalifahnya Allah di permukaan bumi ini. Khalifah yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu, maka kita kada akan tertipu dengan keindahan dunia, dan kita kada akan tertipu dengan manisnya dunia. Dunia tetap menjadi di bawah kita. Dunia adalah khadam kita, bukan kita menjadi khadam dunia. Dunia adalah orang yang harus kita kendarai, bukan dunia yang mengendarai kita. Dunia adalah kita yang mengatur, bukan dunia yang mengatur kehidupan kita. Ini harusnya begitu. Tetapi kenyataan yang ada, kita manusia banyak tertipu dan terlena dengan kemanisan dan keindahan dunia. Pondokan terlena dan tertipu dengan keindahan dunia, akhirnya ambil sekolah. Nah bajar, aku hendak kayak orang jua, bisi sepeda motor, bisi apa, jadi kau hendak mencari jua. Kau hendak kayak orang jua, bebini, jadi kayak jadi mencari air dulu. Nah itu tak ada orang sekarang ini musimnya dulu kita nuntut ilmu dulu nih. Karena apa? Karena Adam itu diciptakan Allah. Setelah diciptakan Allah, lalu Allah beri ilmu kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diberi oleh Allah Ta'ala ilmu, maka Nabi Adam punya bekal menghadapi kehidupan. Yang pertama dihadapi oleh Nabi Adam adalah mendapat kemuliaan dan dihormati oleh malaikat. Iyalah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iyalah, ingat hai Muhammad, ketika Allah berkata sesungguhnya terhadap malaikat, aku ingin menciptakan khalifah. Siapa khalifah itu? Adam. Maka kita ini adalah disebut mustakhlifukum,
innallaha mustakhlifukum. Allah menjadikan kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini, sebagai orang yang mengatur. Tetapi bukan hanya modal manusianya kan ada. Modal berikutnya adalah wa 'allama adamal asma' kullah. Kemudian Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Adam. Artinya kita sebagai manusia ini khalifah Allah, untuk modal sebagai khalifah itu adalah ilmu. Ilmu dulu, mun kadebe ilmu kaya pematur dunia. Lamun kada usai ke matur dunia, mun kadebe ilmu kaya pematur rumah tangga. Kada usai ke matur rumah tangga, munnya kadebe ilmu kaya pematur berusaha. Itu dulu. Nah, setelah Adam ini dicipta Allah sebagai khalifah, lalu dilajari oleh Allah Ta'ala ilmu, kita begitu prosesnya. Kita menjadi manusia, sebelum kita mengatur kehidupan, mengatur usaha, mengatur rumah tangga, mengatur masyarakat, mengatur daerah, mengatur bangsa dan negara, alama belajar dulu. Belajar dulu. Nah, panang kita pelajari semua ilmu nang wajib dulu, kemudian ilmu fardu kifayah, kemudian ilmu nang sunat. Kita pelajari ilmu. Kita belajar ilmu fikih, kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu tasawuf, kita belajar apa lagi? Ilmu Quran, hadis dan seterusnya. Kita belajar juga dengan kehidupan. Kita belajar dengan kehidupan. Kenapa? Karena kita ingin mengatur kehidupan. Karena kita khalifahnya Allah, disuruh mengatur kehidupan. Modal yang utama adalah ilmu. Ini dulu. Nah, masanya kita ini alamal Adam. Masa kita ini belajar dulu, melengkapi ilmunya. Berapa banyak ilmu yang harus kita lengkapi? Ujar orang bahari, mun menuruti Datuk Kalambayan. Datuk Kalambayan mengaji di Mekah 33 tahun. Kalawasan kita kada jadi Datuk Kalambayan biar jadi cucu sidinnya. Nah, aja minimal ujar orang bahari separuhnya barang 15 tahun nuntut ilmu. Paham nih 15 tahun. Coba mun kita hitung 15 tahun. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. Berapa dah? Berapa? 9. SMA berapa? 12. Kuliah 3 tahun. Sarjana S1 sudah cukup. Paling ada itu dulu sekolah tuh 15 tahun. Ini kayak apa? Anak disuruh mengatur dunia, tamat SD aja, tamat SMP aja, tamat SMA aja disuruh mengatur dunia. Dasar rusak kemana? Dasar rusak habis saya. 15 tahun dulu nuntut ilmu, minimal alamal adamal asma'a kullaha, biar kawa mengatur jadi khalifah, biar jangan tertipu lawan dunia. 15 tahun dulu ngaji SD, madrasah 6 tahun, SMP 3, SMA 3, kuliah sampai lulusnya tuntung udah. Ayo hendak kawin silahkan, hendak nambahi lagi silahkan. Ibarat di pondok 15 tahun dua. Umur berapa tahun lewat? 4 tahun, 11 tahun lagi. Berapa tahun kemarin? 4 juta 4 tahun. Semalam 5 tahun kejar. 4 tahun. Nah, 11 tahun lagi. Nyar kawin, nyar maatur ya, muninya sudah cukup ilmunya. Nabi mengatakan man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia dengan ilmu dulu. Wa
man aradal akhirat fa alaihi bil ilmi, siapa ingin akhirat dengan ilmu, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, siapa yang ingin dunia dan akhirat maka wajib dengan ilmu. Ayo ilmu dulu, ini masanya bukan masa bercari, ini masanya bukan masa pacaran lupe-lupe, dah, ini masanya allamal adamal asma'a kullaha. Setelah kita punya ilmu, setelah Adam diberi oleh Allah Ta'ala ilmu, kata Allah, ujung-ujungnya apa? Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Maka Nabi Adam karena beliau punya ilmu dihormati oleh malaikat. Manusia pun begitu, apabila manusia ini sebagai khalifah Allah di permukaan bumi ini nang mengatur kehidupan tapi punya ilmu, dia akan dihormati oleh orang. Iyalah, kita kalau rumusnya tak. Nah rumusnya begitu. Panazir kaifa ta'malun, maka pikirkanlah bagaimana yang kamu perbuat di dunia ini. Ayo renungkan. Renungkanlah bagaimana kita berbuat di alam dunia ini semestinya. Nang kayak apa sebaiknya kita ini di dunia? Ya intinya itu rahmatan, kita ini baiknya di dunia ini sesuai apa nang dianjurkan Allah, jadi khalifah nang mengatur, tapi punya ilmu dulu. Nah dengan ilmu itulah semua menjadi indah, semua menjadi mudah. Habis. Inna bani Israil lamma busitat lahumud dunya wa muhidat. Coba belajar sejarah. Inna bani Israil, sesungguhnya Bani Israil, lamma busitat lahumud dunya, ketika diluaskan bagi mereka dunia, wa muhidat, dan mereka dinyamankan di dalam dunia, tahu fil hilyah wan nisa'i wa tibi wasyab, mereka lalai hanyut di dalam perhiasan, keindahan pakaian dan perempuan, ke minyak-minyak harum dan pakaian sebagainya. Ini sebagai contoh. Ini yang sebenarnya memang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kita ada banyak persiapan. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata Rasulullah, yang paling aku takutkan terhadap umatku itu bukan Dajjal. Yang paling aku takutkan kepada umatku itu bukan kesyirikan dan sebagainya. Yang paling aku takutkan kepada umatku itu adalah jika mereka itu sudah dibukakan pintu-pintu kenikmatan dunia. Itu yang aku takutkan. Kenapa? Nih kamu bahasa orang sekarang, kita nih hidup miskin. Lamun sugih ini kayak apakah? Kita aja dulu bahasa daerahnya, kita ini belum sugih. Memang bisa berkata begini begitu, tapi jika diberi oleh Allah Ta'ala keluasan dunia, jika ikam dimulai diberi Allah Ta'ala mobil mewah Alphard, kemudian pakaian hebat-hebat, rumah mewah, kayak apakah yuk? Apakah kita terlena? Apakah kita terbuai? Apakah kita lupa diri? Paham? Nah, kenyataan dan ini fakta sejarah. Makanya agak rumit menghadapi dunia. Ini fakta sejarah. Siapa fakta sejarah? Fakta sejarah di zaman Bani Israil, banyak orang Bani Israil itu ketika mereka dibukakan Allah keluasan dunia, ketika mereka diberi kenikmatan dunia, ya Allah, bahasa kita sugih,
dibuka segala pintu kenikmatan, ternyata mereka itu lupa diri. Mereka hanya berpoya-poya dengan pakaian mereka, bermewah-mewah dalam pakaian. Makanya perempuannya terlena dengan berpakaian, kerudungnya aja 2 juta, ada kerudungnya 3 juta, bajunya aja, baju abaya, baju gamis berapa juta, 5 juta, sandalnya aja 3 juta, bulu matanya 1,5 juta. Ya Allah ya Karim, mereka terlena di dalam pakaian. Mereka terlena dalam apa? Dalam kendaraan, mobil mewah-mewah. Paham? Mereka terlena apa? Terlena dalam kendaraan, terlena dalam tempat tinggal, terlena dengan perempuan dan sebagainya. Akhirnya apa? Mereka terjerumus ke dalam keangkuhan, ke dalam kesombongan, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sembahyang, walaupun puasa, tetapi kesombongan dan keangkuhan dan kebangga-dirian menyelimuti diri mereka. Mereka tertipu dengan kemewahan dan kelezatan kenikmatan dunia. Ini yang ada. Bahkan mereka kadang-kadang lalai. Mana bukti sejarah? Bukti sejarah adalah Qarun. Orang sekarang, kekayaan zaman sekarang itu tidak ada yang melebihi kekayaan Qarun. Siapa yang sugih zaman sekarang itu masih sugih Qarun. Kenapa? Karena Qarun itu punya harta kekayaan itu pembantu aja 1.000. Punya pembantu 1.000. Bukan pegawai perusahaan, bukan, pembantu rumah. Pembantu rumah 1.000. Hebatnya lagi karena ada lampu listrik di zaman bahari, adanya cuma lampu colok. Nih lampu-lampu nih lampu-lampu colok nih, lampu-lampu ubur nih, itu emas. Pelayan, pembantu Qarun itu bajunya baju emas. Berapa kekayaan Qarun? Kekayaan Qarun itu kunci gudangnya, kuncinya pahamlah. Kunci gudang hartanya kadang-kala dibawa lawan tangan. Saking banyaknya isi kunci ini kadang-kala dibimbing lagi. Nama ikuti kunci ini kadang-kala dibawa dengan tangan, tapi pakai kendaraan onta. Itu kuncinya, bukan hartanya. Kunci gudang harta Qarun itu kadang-kala kada bisa lagi dibawa pakai tangan, dia dibawa oleh onta. Ya Allah, kita aja mun 3 kunci juga deh, gudang harta banyak mana 3 kunci ya, keteng-ketengnya. Ayo kesugihan Qarun. Tapi apa Qarun? Qarun tadinya seorang yang miskin, ahli ibadah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, orang yang baik. Begitu Qarun menjadi orang yang kaya raya, Qarun menjadi orang angkuh dan sombong. Itu dah. Maka dengan keangkuhan dan kesombongannya Qarun, pada akhirnya beliau wani menentang Nabi Musa, memfitnah Nabi Musa. Ujung-ujungnya Qarun dikutuk oleh Allah, dicelakakan oleh Allah lewat Nabi Musa. Semua harta Qarun dan Qarunnya ditelan bumi. Pahamlah? Qarunnya ditelan bumi, harta kekayaannya ditelan bumi. Kalau zaman sekarang kena gempa bumi ini belah, Qarun tinggalam, segala rumah dan kekayaan hartanya itu tenggelam ke dalam bumi. Artinya apa? Qarun gagal menjadi orang yang kaya. Qarun gagal menjadi orang sugih. Termasuk Haman, orang yang gagal jadi orang sugih.
Orang penguasa apa? Banyak orang penguasa gagal menjadi penguasa. Itu gambaran orang dulu. Maka para ulama memberikan gambaran bahwa banyak orang yang sukses di saat kada sugih. Tapi banyak manusia gagal setelah sugih. Terus kayak apa? Boleh kita menjadi orang kaya, boleh kita menjadi orang pejabat, tapi jangan menjadi orang kaya yang gagal, menjadi orang pejabat yang gagal. Jadilah orang yang kaya, yang sukses seperti sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Jadilah seorang pejabat yang sukses dan kaya raya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadilah orang yang pejabat, jadi pejabat rajakah yang sukses bagaikan Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan Nabiullah Daud alaihissalam. Tetapi orang yang kaya yang sukses, orang yang pejabat yang sukses, yang tidak terlena dengan dunia, yang tidak terbuai dengan dunia, yang tidak terjebak dengan kekayaan, kemewahan dan sebagainya, orang itu adalah benar-benar khalifah Allah yang modal utamanya adalah ilmu. Makanya kita mencukupkan ilmu, bahasanya mencukupkan ilmu agar bisa menghadapi mengatur dunia. Karena bila kada cukup ilmunya, kita nang diatur dunia. Apabila kada cukup ilmunya, kita nang tasumbalit oleh dunia. Apabila kada cukup ilmunya, kita nang dijajah oleh dunia. Pahamlah? Nah, maka hati-hati. Ini penting, pahamlah. Ini nang penting dulu. Makanya jadi orang sugih itu kaina dulu, berilmu dulu, mantap-mantap hanya jadi orang sugih. Berilmu dulu mantap-mantap hanya jadi pejabat, berilmu dulu mantap-mantap hanya jadi pemuka tokoh agama dan sebagainya. Bila ilmunya kada cukup, tasumbalit. Paham rahmatlah? Nah, gitu aja Rasulullah. Ini sudah terbukti, sudah zaman dulu. Lihat, kita tinggal lihat aja. Kita ini kayak apakah ya? Belum sugih mereka malah ikam bisa aja boleh nyambat orang ini belum sugih. Coba ikam dibukakan Allah Ta'ala kesugihan kayak apakah juga. Ibu ikam jadi daerah-daerah lagi lah nak ujar mentang-mentangnya wah ini hanya bisa kopi. Hanya bisa kopi. Sekopi keluaran terbaru tadi ingat dikawal lagi. Hanya rasa kopi angkoh ya Allah ya Karim. Belum inmik lagi, hanya inmik juga tuh lah itu nama berarti kamu boleh ilmunya belum cukup lagi. Cukupkan ilmu kita sebelum sugih, cukupkan ilmu sebelum ini, cukupkan ilmunya. Habis. Qala Isa alaihi salatu wassalam, la tattakhidud dunya riban. Ujar Nabi Isa, jangan kalian jadikan dunia ini sebagai riba. Rabban, salah. Jangan kalian jadikan dunia ini sebagai Tuhan. Katakan, jangan dunia ini jadikan sebagai Tuhan segala-galanya. Aku jangan mau kada berduit. Terlihat aku ada hidup, kada berduit ni sakit. Aku bilang kada berduit ni hidup ni terhina. Aku bilang kada berduit ni hidup ni begini begitu dan begitu. Jangan. Benar, mulai sekarang ini orang berkata duit segala-galanya. Iyalah.
Kenapa? Makanya ada kalimat adul, ada duit urusan lancar. Yo, itu mun ada duit nyaman kalau andak ini ada dah. Kenapa? Karena sekarang ini semuanya pakai duit. Orang ke WC aja pakai duit, kemana aja pakai duit. Maka orang bisa berkata sekarang ini nang nyaman memang orang berduit. Iyalah, iya. Kadang kau didustakan, memang adul ada duit urusan lancar, tapi jangan dijadikan dunia ini sebagai Tuhan. Segala-galanya dunia diukur, segala-galanya duit jadinya. Nah iya ini kan orang bahasa orang ini pemahaman orang barat, paham materialisme sebenarnya. Segalanya itu sesuatu diukur dengan duit, segalanya diukur dengan benda harta. Jangan bagaikan dunia ini diulah bagaikan Tuhan, jangan. Kalian jadi budak tina patattakhizukum ubaidan, maka dunia akan menjadikan kamu sebagai budak. Nah ya nang kita hakeun lo, kita menganggap aku jadi ada iya jadi budak dunia. Jangan mau jadi budak dunia. Jangan mau jadi budak dunia. Terus dunia nang jadi budak kita. Itu kita paling sudah nang gaya apa? Dunia bukan kita jadi budak dunia, tapi dunia nang kita jadikan budak. Kita nama atur dunia. Ayo, mun kita banyak jadi budak dunia. Nauzubillah min dzalik la iknizu kanzakum indamal la yudi'uhu fa inna sahibaka dunya yakhafu alaihi al-afat wa sahibu kanzillah la yakhafu alaihi al-afat. Kata Nabi Isa, simpanlah harta bendamu di sisi orang yang kada pernah melalaikannya. Fa inna sahibaka dunya, karena orang yang memiliki perhiasan harta benda dunia yakhafu alaihil afat, dia takut rusak, takut hancur, takut hilang. Wasahibu kanzillah, orang yang memiliki simpanan Allah la yakhafu alaihil afat. Habis kemudian waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Ingat situ aja.